Oke guys, pada malam hari ini kita akan coba lihat ya gold seperti apa pergerakannya saat ini. Ini gold dia lagi retest di supply key level ya, dan dia udah kasih hints atau tanda-tanda dia mau koreksi lagi ke bawah, tetapi ini belum ada liquidity grab. Jadi mungkin akan dia ke atas dulu. Kita akan nunggu seperti apa. Sekarang dia M30-nya atau H1 deh. H1 dia udah liquidity ke bawah. Ya, dan mungkin dia akan ke atas bikin ini lagi dia akan break and then dia baru ke bawah. Jadi kita akan nunggu dia break yang atas. Ya, dia masih sisain area ini buat diambil sebelum nanti dia turun ke bawah. Gue yakin ini dia bakal masih sangat bearish karena di sini juga dia udah bikin double bottom ya. Jadi ini menunggu untuk diambil lagi ke bawah. Jadi nunggunya pun ya bisa jadi, bisa jadi. Ya, kita akan nunggu seperti apa, seperti yang gua jelasin kemarin yang sudah ikut. Jadi ini masih sangat bearish sekali. Jadi ini kemarin dia udah retest di supply ini and then dia turun sampai ke TP3 kita yang kemarin dan dia retest lagi sebelum dia break yang bawah ini. Jadi dia mau bikin yang namanya double top. Ini kan mau bikin double top kan. Kan dia udah bikin nih yang double bottom. Nah, ini dia mau bikin double top. Nah, mungkin dia akan ke atas, nanti baru dia ada pergerakan realnya. Jadi ingat, sebelum ada pergerakan real itu harus ada dulu tipu-tipu. Ya, ya kita akan lihat seperti apa newsnya. Newsnya malam hari ini 1 jam lagi, new home sales ya ada efek, ada efek. Lumayan ini, terutama yang new home salesnya ini lumayan bagus. Ya, tadi kayaknya sepertinya ini Bro Jonathan ada ambil buy di bawah sih. Dia lumayan dapat banyak hari ini. Hari ini gue belum ada transaksi yang ini ya, yang gold. Karena memang sekarang gue adalah typical swing atau gue nunggu di key point atau key level area baru gue sell. Ya. Kemudian kita lihat ya ada yang buy lagi greatest entry di mana kalau ini Jo. Oke, jam Discord live aja. Oke. Discord gua belum ini soalnya. Hari ini udah ada yang cuan bareng Kapten 1. Siapa aja guys yang udah cuan tadi? Yep. Cuma 20 pips ya. Tadi sebenarnya pas kalian tadi buy. Udah deh, ini gue nunggu yang lain dulu datang baru ada yang baru datang. Oke, kita berapa orang? Udah 13 orang ya. Ya, dipanggil Min lagi. Ini gua ban lo ya kalau lo panggil gua Min lagi ya. Oke, it's okay, it's okay. Itu hanya bercanda ya. Jangan dibawa ke hati. Hmm.
Oke ya, goal ya. Kita akan nunggu seperti apa. Ini memang secara dari Asia ke London, dia udah ke atas ya. Dia udah retest ke zona supply key level. Jadi kita akan nunggu. Karena sebenarnya kalau kalian lihat ya, ini real move-nya sebenarnya nggak ada. Dari pagi hingga ini ya ada sih 100 view segala macam. Tetapi nggak se-clean yang kita pengen gitu loh. Ini lagi mau tipu-tipu dulu candlenya. Seperti yang gue bilang, mungkin dia akan bikin double top. Ya, dia ada bikin double top, and then nanti baru dia ada real move-nya. Gue sih sementara waktu ya. Kalau misalnya memang ada yang nyari buy, gue nggak nyari buy sih. Sampai benar-benar dia break yang 3038 ini. Karena sebelum ini dia break, itu masih liquidity grab. Oke, dan kemudian ini ya goal ya, kita tetap, gue sih tetap ini ya, bearish ya. Terus kemudian untuk yang Bitcoin sama ini gue juga lagi nunggu dia agak ke bawah sebelum dia bergerak lebih panjang. Ini secara daily candle dia sangat bullish ya. Ini kemarin dia daily closingnya dia udah break structure, dia udah bikin higher high-nya. Dan dia udah retest. Kemudian kita akan lihat seperti apa dia udah bikin dia dia ini rapi banget. Jadi sesuatu pergeraknya rapi itu masih harus dipertanyakan hati-hati. Ini ada something gitu yang belum kelar. Kalau pergerakannya masih pelan-pelan begini, ini berarti sesuatu belum selesai untuk dibawa ke arah yang dipengen. Gitu. Ya. Lihat aja pergerakannya begini-begini ya. Nah, memang tadi di London gua ada buy guys. Ini kalian lihat ada pola W di sini ya, ada pola W. Mungkin kalau dilihat ini kalau kalian lihat ada pola W di sini dia turun, dia retest dan dia bikin second konfirmasi and then dia ke atas. Jadi tadi gua ada buy lumayan dapat. Gua nggak call ya sengaja karena memang tadi kan dari Kapten 1 ada signal untuk buy goal. Jadi ya gua nggak mau konsentrasi terpecah. Jadi gua buy di sini. Jadi targetnya di mana ya? Next ini. Nah, ini sebenarnya ya real move-nya ini belum terjadi, guys. Ini kan masih pelan-pelan ini. Real move-nya belum terjadi, jadi sabar aja. Mau nanya dong, Kapten, itu perhitungan pips di trailing stop-nya MT5NS gimana ya? Gua setelah 3, dia gesernya ke 3 pips. 0,3 pips. Gua bikin 110 deh ya, mana harusnya jadi. Yes, gesernya malah cuma 1 pips. Tolong penjelasannya dong. Jadi ya sebenarnya yang lo bilang itu dia kan kalau di goal itu kan tadi lo tulis tuh gue bikin 110 itu kan 110 poin berarti 11 pips. Jadi kalau lo setting 11 pips berarti setiap gap ya setiap gap 11 pips itu bergeser ininya trailing stopnya. Jadi benar-benar lo ngasih uh, range untuk dia kena stop loss lo itu benar-benar dia 11 pip gitu. Jadi kalau misalnya nah itu berlaku itu sebenarnya terlalu tipis ya 11 pips ya. Terlalu tipis karena kenapa? Berarti lo nggak ngasih harga dia untuk volatility naik turunnya. Jadi ibaratnya dia lagi naik, misalnya dia lagi naik 50 pips ya. Misalnya dia lagi naik 50 pips. Nah, nanti trailing stop lo itu berpindah misalnya lo buy di bawah sini. Nah, itu misalnya udah cuan 50 pips. Nah, trailing stop lo itu nanti di cuan 40 pips. Jadi benar-benar stop loss lo itu hanya berjarak di harga saat itu hanya berjarak 11 pips. Itu namanya trailing stop. Jadi dia berpindah terus.
Misalnya dia berpindah, misalnya dia udah cuan misalnya 11 pip. Nah, dia langsung pindah kan ke BE. Begitu dia naik lagi, berjarak dia 11 pip lagi itu dihajar tuh. Naik terus. Jadi next next point itu pasti dia bergerak. Jadi hanya 11 pip yang lo setting itu namanya kalau di parkiran itu 1 jam pertama 5.000 gitu. Jadi nah sama di trailing stop itu pergerakan pertama kali dia itu begitu dia udah profit 11 pip. Nah, setiap pip yang bergerak itu terus tuh. Nah, begitu dia naik, nah, jadi kayak kayak udah sepaket gitu loh. Gitu ya. Misalnya dia naik 15 pip ya, tetap dia naik jadinya gitu. Tuh, itu terus. Ya, nanti itu coba ini lagi lah. Itu kan ada banyak penjelasan tuh. Ada banyak penjelasan di itu di YouTube itu. Tetapi overall dia seperti itu. Jadi trailing stop itu kalau misalnya tiba-tiba dia gerakannya naik ya lo nggak keburu close. Nah itu fungsinya di situ. Jadi mengamankan. Itu. Kalau untuk Bitcoin sendiri ya gue nggak bakal cari posisi dulu sebelum ada liquidity grab dulu. Ini biasanya Bitcoin dia pergerakannya terjadi agak malam ya volumenya. Mungkin yang paling dekat ini si gold. Halo guys. Halo halo bro. Tumben biasa hari Selasa ini badmin. Ini kau udah mau liburan, jadi teman-teman udah pada nggak bisa, mungkin udah pada cabut. Oh, Jadi ya nggak ada nggak ada teman main, cuma 2 orang doang ya, udah di cancel aja. I see. Jadi diganti dengan jogging tadinya. Ya, kita libur Lebaran tetap tetap ini ya gue sih sebenarnya kita Daripada nggak bermain ngapa-ngapain ya kan? kita bermain candle aja kita. Saya kemana-mana juga macet kan, Iya pasti. macet penuh juga. Ya Ya. orang introvert kayak kita, aduh, capek kayaknya kalau liburan. Mendingan nanti kalau mau liburan ini after Lebaran kalau mau. Iya, betul betul. After Lebaran tuh udah mulai sepi, baru tuh berangkat tuh kita. Baru kita gas. Jadi timing kita berbeda dengan timing yang kebanyakan. Iya bener. Kan ini kalau mau jadi trader yang profitable kan harus berbeda dari 90% orang di luaran sana. Betul. Itu di bukunya itu tuh the best losers win tuh. Bener bener. Pasti yang harus beda. Oh gila ya gold kencang banget nih. Jam 9 ada news padahal. Iya, lo masih haul banyak? Masih di bawah gua. Hmm, Masuk lagi. Plan tadi di London nih baru jalan nih. iya. Nungguin Cuma gas kan. tadi nyiksa dulu dia ada ke bawah dulu. Nyiksa dulu tadi, iya benar. Ini gue berani buy karena dia M30 nya juga closingnya nggak full bearish, M15 nya juga tuh. Jadi Ya, ya, masih ya, ya. ada peluang buat naik, masih enak lah. Kalau full bearish semua kayaknya gue akan nunggu sih. Ya. Sebenarnya dia kenapa dia nggak full bearish? Ini dia belum selesai dengan yang di atas ini. Iya. Mau ke 28 atau 30 mungkin ya. Iya, dia belum ada selesai di sini. Misalnya kalau dilihat dari pagi sampai sekarang, ini kan ini pergerakannya kan sebenarnya pergerakan realnya belum ada nih. Iya, iya. Ini masih naik turun doang. Masih menunggu apakah dia mau break. Berarti lo ada rencana sell di area-area ini ya? Iya, Tiga. ya, gue bakal cari sell di area atas ini. Setelah Hmm. nanti ada candle inilah, candle panjang, candle wicknya panjang.
Tapi kalau menurut lo possible nggak kalau dia malah nyari ATH lagi? Sementara waktu sih gua nggak yakin ya. Karena pertama ini setelah hari Jumat kemarin dia turun di sini, dia belum ada retest atau dia belum ada ambil liquidity ke Buat bawah naik sini. jauh Ya, gitu ya. ini kan double bottom ya. Ya, ya, Double ya. bottom. Nah, kemarin dia hanya turun sampai retest doang dan dia masih belum dia ada week-week yang week-week jahannya di bawah sini belum ada. Jadi itu sebelum itu terjadi dia nggak bakal gerak ke atas dulu. Lebih panjang. Apalagi dia bikin ATH baru. Itu menurut gua itu 90% nggak mungkin dulu gitu loh. Tapi ya bisa aja terjadi ya. Karena ya kalau ada perang ya susah kita nebangnya. Nah, nanti langsung supply-nya nggak ada harga diri. Iya, semua juga. Gitu. Jadi menurut gua makanya gua masih fokus sell sebelum dia benar-benar retest di daerah demand yang key level di bawah sini. Gitu. Ini gue lihat nanti seperti apa dia M30 ini ya. Mungkin kalau break break garis garis uptrend kecilnya tuh bisa turun jauh tuh. Baru retest 3.000 lagi mungkin. Dia yang ini maksudnya eh Mungkin break 3014 lagi ya. Break 3014. 314 ya. Iya. Break situ lagi kayaknya bisa lanjut turun tuh jadi. Balik arah ya. Oh ya 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 ya. Nah kalau ini agree. Ini kalau ini dia beri lagi, ini pasti kayak yang lo kemarin entry sell. Iya. Betul. Itu volumenya itu 50 pips lah itu mungkin dapat kali. Jam 9 lah ini baru mungkin. Iya. Jadi gue biar 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 dulu bentar ya lagi masak. Oke oke siap siap siap. Oke, ini guys si Kapten satu masih on hold berarti posisi buy-nya dia. Jadi target di atas ini. Ya, kita lihatlah seperti apa. Ini lagi high volume session. Dapatnya di bawah banget. Yes, dia dapatnya di bawah banget. Mantap. Karena dia ada demand di sini kan. Jadi ya, ini juga ada trend lainnya. Dia konsisten ke atas. Ternyata Bitcoin dia ke atas lagi, guys. Ini kita akan sabar ya, guys ya. Coba lihat JJ ya. JJ tadi guys, ini mungkin dia ada liquidity gede ke sini, mungkin nanti dia baru naik. Kalau ada mau ditanyain silakan guys.
Hari ini gue cuma sekali trade. Cuma sekali. Hari ini gue nggak ada trade gold. Gue hanya trade Bitcoin, guys. Ini yang tadi gue jelasin di sini. Jadi tadi dapat 50 pips. Sekarang gue agak ini ya. Trade gue nggak bakal banyak. Jadi gue benar-benar trade sesuai dengan analisa yang pagi hari yang gue kirim di grup sekarang ini. Jadi bisa dibilang gue nggak bakal banyak trade lah. Kayak kemarin kan cuma 2 kali ya, atau sekali ya. Yang kita sell bareng 2 kali lah itu, karena first trade kita kan kena loss ya. Kemudian baru kita sell. Jadi ya itu doang. Ini apa nih 30.29. Tidak harus ya, nanti kita akan lihat konfirmasi dulu. Maksudnya gua nggak bakal langsung gitu loh. Jadi ini kisaran harganya di sini. Jadi bukan berarti harus 30.29 ya. Ini kisaran harganya itu berada di situ gitu loh. Lebih kurang ya itu nanti tergantung pergerakan candlenya. Kalau targetnya tetap di bawah sini, ini nanti kalau dapat tetap di bawah sini. Sama kayak kemarin. Dan gue bahkan bisa berani gue di bawah sini kalau ini nanti. Tapi di bawah sini aja dia bikin triple bottom aja udah cukup banyak kan. Ini 250 pips. Jadi kita akan tunggu. Sekarang gue cuma bisa sekali, 2, atau 1-3 kali trade lah. Jadi gua itu lagi coba cara swing guys. Dan hanya di high volume aja. Atau kalau sudah ada liquidity gede baru masuk. Ya, gua nggak mau sembarangan. Sebenarnya tadi siang ya, kalau nggak salah tadinya itu gua mau buy di sini tau nggak? Yang si bro Kapten 1 juga udah ambil di sini. Gua tahu ketika gua bilang kan jangan pada sell, kalian ada yang baca nggak itu chat? Ini kan? Atau pas di sini tadi malah deh, di sini. Tadi kan gue bilang tuh jangan pada sell dulu ya, karena gue tahu itu hanya tipu-tipu doang candlenya. Tadi ini di jam berapa ini? Ini jam 3. Mana ya? Si ini yang tadi ya, jam 3 pas gue udah ini. Ya. Ini hati-hati cari sell, bandar lagi goda seller. Ya. Oke. Betul. Ya, kalau kalian sering lihat market pasti kalian ngerti nanti lama-lama. Apa yang gua bisa pahami dari pergerakan market. Kalau kalian juga nanti ngasih waktu untuk belajar, ya pasti kalian paham maksudnya apa. Di sini tadi gua pengen buy, terus yang paginya tadi juga pengen gua buy.
ngejari tes. Tetapi gue coba menahan diri untuk tidak mau over trade. Ini kapten 1 udah kenyang dari tadi tuh, di sini di buy lagi ya kan. Di sini di buy. Di sini juga di buy. Dan ini kayaknya udah kapten 1 lumayan cuan banyak hari ini tuh, di buy di sini. Nah, itu sih kalau kita tahu model kayak gini sih memang profitnya double. Double ya kalau lagi running well gitu. Apalagi secara higher time frame, misalnya ini di daily atau weekly, itu memang masih sangat bullish. Jadi sebenarnya tendensi kapten 1 itu seperti itu. Karena kenapa? Goal ini sebenarnya masih bullish. This is a resistance level. They don't have to be to the pit direct equal highs done, but they have to be very, very close to the point that, when we take a look at this, you can see how refined and how close together these levels truly are. So with what we can see here on the chart, let me map out the entry model once again that we just discussed. So we have our bearish trend. We have the formation equal highs within that bearish trend. We then sweep above the equal highs and then snell back below. So the equal high is just here, the supply zone just here, and this has to be taking place in a bearish trend, right? So we see bearish impulses, equal highs, sell from supply once equal highs have been swept. Bearish impulse, equal highs, sell from supply once equal highs have been swept. So how do we approach this then for an actual? Jadi gue itu sekarang kayak rajin nontonnya kayak gini-gini. Yang dari orang lain yang punya konten ya, gue nonton berulang, walaupun gue udah tahu tetap gue nontonin. Ini yang tadi barusan dia jelasin, itu sama persis apa yang tadi gue jelasin di Gold. Jadi ini gue ulangi yang baru join, kalau kalian lihat harga Gold hari ini belum ada kelihatan real move-nya. Real move-nya itu kan ya ini nih, yang kayak satu-satu candle, 1-2 candle kayak gini. Panjang-panjang gitu. Ini. Coba kalian lihat, yang ini kan benar-benar strukturnya memang dia lagi naik. Kalau nggak dikasih malam ini ya wes, kita nggak usah trade Gold malam hari ini. Kita hanya sabar menunggu.
Rupiah sekarang udah 16.000 berapa ya? Amazing. 16.600 guys. Ya, seperti terlihat guys, tadi yang DJ yang gua share dia sekarang udah fulfill, dia udah liquidity gede ke bawah untuk dia retest di zona supply ini. Ini sepertinya baru bagus untuk dicari buy. Ini akan lihat di lower time frame semacam M1 untuk ada change of character. Tadi terlalu cepat gua masuk itu. Sih sesuai ya guys ya apa yang gua tadi ini. La 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 la. Oke, sebentar lagi ini si gold break yang 3026. Ini kalau timing kita entry ini bagus lagi. Ini 100 pips ini sesuatu ya gampang. Jangan sampai kita entry kayak kemarin. Terlalu buru-buru. Nanti kalau ada kalau ada call signal ini lotnya jangan ini ya guys ya, jangan ugal-ugalan ya. Tetap manage risk dengan baik. Ya, jangan karena gue bilang ini bisa 100 pip lagi ya, akhirnya kalian full full margin gitu, jangan ya. Semua bisa terjadi guys. Yes guys, dia udah break. Nice. Now my eye on gold. Kita akan lihat nanti setelah closing M15. Santai. Ini harusnya kapten 1 udah mesti TP nih.
Belum ada closing candle. Sebelum ada closing candle itu bukan liquidity grab. Kalau dia benar-benar udah closing candle nanti baru. Setidaknya ini di H1. Yang bagus itu antara H1 dan juga M2, M30 sama H1. Jadi pakai dua itu aja. Mana yang dia kelihatan jelas, terkadang di apa namanya, terkadang di H1 dia nggak kelihatan, tapi nanti dia kelihatan di M30. Jadi opsinya itu ada dua itu. Sesuai dengan prediksi guys ya, ini kita gold, dia udah break, hanya ada ini liquidity grab. Kenapa gue bilang liquidity grab? Karena pasti tadi ada yang seller kan dari sini, jadi dia pikir dia bakal hold sampai ke bawah. Ternyata ini liquidity grab, diambil dulu, and then nanti baru the real move-nya akan terjadi segera. The real move-nya akan terjadi segera.
Oke guys, ini gue udah coba cicil ya. Gue udah coba cicil sell di sini, cicil ya guys ya. Ini belum masuk ini. Stop lossnya di atas sini sekitar 40 pips. Ini gue cuma antisipasi kalau dia langsung junam ke bawah. Biasanya kan kita nunggu konfirmasi ya. Untuk kali ini kita cicil dulu. Tidak sampai harus nunggu konfirmasi. Oke, akun CT juga on sell. Let's go, let's go. Akun CT itu akun yang untuk ini copy trade. Jadi kita punya copy trade GC, jadi ya bisa di follow. Cuma ini so far masih minus guys. Let's go goal. There you go. M5-nya bagus. M5-nya bagus. Closing candle M15-nya. Ini kalau dia close kayak gini, ini next M15-nya dia junam ini. Ini namanya langsung entry di ini guys ya, di key level gitu. Ini cara ini memang agak bahaya kalian ikuti kalau belum paham structure market. Ini udah bisa, ini akun CT gue udah bisa ini ya. BE dulu. Harusnya dia langsung junam nih. Yes, ini low-nya M5 udah di break. Ya paling tidak dia di sini 50 pips. Yes. Ini setup yang belum pernah kalian lihat gua buat ya.
Ini biasanya kita nunggu konfirmasi ya. Kali ini gue nggak kasih konfirmasi dah, biar biasanya ini setup ini untuk gue pribadi biasanya. Ini biasanya untuk gue pribadi guys. Wih, nice entry tuh. Pas Ya, banget buat TP. iyalah kalau nggak TP lo 3029. jahat lo kalau nggak TP di situ tadi. 2029 ya. Iya, 2030. Wih, mantap. Gua ada garis juga tuh di situ 3030 3029. Si oke. level kan? Iya, iya, iya. Lo ada sel nggak? Atau belum? Gak ada gua. Udahlah, hari ini lo berapa kali lo bro? Kalau di total berapa pips hari ini bisa 300 pips lo hari ini. Iya tuh. Gimana yang lain pada ikutnya tuh? Dari London tuh. Udah tuh sampai kita masukin analysis of the day tuh. Kalau nggak diikutin. Iya. Tadi itu sebenarnya yang tadi pagi itu gue udah mau buy itu guys, bro. Yang di sini kan. Kan tadi lo buy Hmm. di sini tuh. Hmm. Gua tahu ini pasti dia bakal naik gini. Ini pertama. Terus yang kedua lagi tadi tuh. Yang kedua ya, yang kedua. Ya, yang kedua juga. Yang kedua gua nggak kedapetan tuh. Gua telat. Ah, Telat ini gua, telat nyampe trading room gua, udah naik ya udah nunggu retest, juga retest. By di break nah tadi London. ya udah kena ini guys. Ini guys kalau belum ada konfirmasi kayak gini, jadi cenderung dia kena BF. Karena dia bakal ada retest lagi gitu. Tapi posisi gue belum pindahin ke BE ya guys ya. Tadi hanya CT aja yang gue pindahin. Tadi kalian udah pada TP belum? Tadi lumayan kan 20 pips ya. Lebih. Malam semua, malam bro Ricky. Udah entry sell. Ini posisinya ini. Ini gue baru nanti manage setelah H1 closing dulu. Karena ini secara N1 memang dia harus retest dulu ke atas. Makanya tadi gue belum pindah ke BF. Tadi hanya antisipasi aja, barangkali dia bakal langsung ke bawah gitu. Ternyata tidak dikasih. Ya wes. Ini sepertinya kalau dilihat Bitcoin dia liquidity grab. Ini di H1-nya sih. Nah, ini namanya liquidity grab, guys. Ini yang gue suka nih. Nah, ini di M30 juga sangat clear ya. Sangat clear. Tapi ini belum ada closing candle ya. Tetap sabar menunggu. Karena terkadang harga gold itu di menit-menit terakhir bisa ini loh, bisa berbalik arah loh. 2 menit atau 3 menit terakhir itu bisa langsung junam atau bisa langsung naik.
Ini Bitcoin ternyata tidak jadi dia liquidity grab, guys. Dia hanya liquidity grab ke bawah and dia kembali ke atas. See. Ini yang gue tunggu-tunggu nih M1 kayak gini ya. Nah. Ayo, ayo, ayo. Ini M5 terakhir nih. Bisa Junam nih. Ini 5 menit terakhir, guys. Bisa 50 pips ini. Ini kalian jangan sering-sering kayak gini, guys ya. Ini kalian boleh kayak gini kalau Kapten 1 sama Kapten 2 lagi live gitu. Kalau kalian sendiri jangan, karena harus yang benar-benar ngerti structure. Ini bisa dibilang ini impulsive entry. M1-nya bagus lagi, guys. Ini bisa langsung ke sini nih di closing candle-nya nih. Di 25. Yuk, 20 pips lagi. Ini kalau dia nanti close di situ, mantap. Dua menit lagi. Oke, kita akan lihat ya. H1-nya dia close. Kalau nanti dia close di atas ini, mungkin nanti gua close dulu.
atau dia setelah closing dia turun dulu, mungkin nanti profit 20 pips nanti baru close. Ini harusnya dia retest dulu sebelum break atas nih. Tetapi kalau misalnya nanti habis closing H1 dia langsung break atas, ini nanti gue langsung tambah sell lagi. Syaratnya itu. Ya. And here we go. Lanjut turun nih. And 1 menit lagi. closing H1. Ya, masih kita akan tunggu, gue masih hold, stop lossnya masih di atas 40 pips. Nanti mungkin kalau udah di bawah sini dia udah retest di 30.25, gue bakal close dulu. TP satunya di 25 ya guys. Karena kenapa? H1-nya dia masih bearish banget. Jadi kita hanya manfaatin ini. Tadi gue berharap H1 tadi itu dia bisa kembali ke bawah. Nah kalau dia kembali ke bawah itu lebih oke banget. Iya, tapi ini mungkin nggak bisa jauh ya. Mungkin 3025 ya. Iya, iya. Soalnya kita jaga ini yang H1-nya itu close full bearish soalnya. Full bullish. Bullish ya. Tapi ini gue yakin banget ya, kalau dia masuk ke zona yang ngebawa dia turun sampai 3000 kemarin, di area 3036, 3037, 3035, ini bakal kenceng sih turun sih. Area-area situ sih, area-area atas kiri. Iya, yang ini ya. Lagi bakal kenceng. Soalnya kan dia zona itu kan ngebawa gue turun 300 pips. Iya, 300 pip ini. Cuman berapa jam itu gila? Saya sejam setengah lah. Sejam setengah kan, gila itu. Iya. Itu orang-orang yang apa, full margin buy mampus semua itu pasti. Oke, high resist H1-nya udah di break. Baru money kedua udah di break. Let's see. Ini kalau M1 ini dia flip down, gue bakal tambah sell. Oke, kena stop loss guys. Kita lihat dulu closing candle-nya seperti apa.
Ini dia masuk kiri full supply, lu rencana selling nggak? Lihat dulu, lihat dulu. Gua mesti nunggu konfirmasi di M1 dulu. Awalnya dia langsung ngeboost kenceng ya. Iya. Tapi H4-nya ini ya, dia udah nge-break structure bearish-nya sih. Iya, iya, iya. Benar, benar. Itu yang terus juga daily-nya kalau misalkan hari ini dia close-nya full bullish begini jadi demand baru nih. Betul, betul. Bisa jadi minggu ini ATH lagi. Ini udah mau di break nih sama dia nih. Ya tunggu dulu deh kalau mau sell. Oh iya, jam 9 ya. Ada news ya. Ada news ya. Iya, yang ini kan jelek untuk USD, jadi dia liquidity grab. Oh, Pantas dia ke atas. home sales. Negatif for USD. Mm-mm. Negatif for USD tapi DXY-nya naik ya. Bah, Makanya tahu-tahu instan naik gitu 30 plus, kenapa? Ternyata news. Yes. Tahu-tahu dia news, guys. Kita lihat ya seperti apa. gue coba mau sell nih. M15-nya reject ya. Yap, ini gue mau nunggu juga nih. M1 closing yang ini. Lalu tunggu ada bearish gede dulu ya, M1 Yap. ya. Seperti biasa. Ada pin bar kecil tuh satu. Targetnya di gue coba tes sell. Oke, gua tes sell juga. On sell, guys. On sell. On sell. SL di 37. Area situ lo kurang. Last trade hari ini. M5 dia closing bearish ya, jadi bagus nih. Mantap itu. Mantap. Beneran liquidity grab-nya udah beres berarti kan? Yap. Selalu kayak gini-gini guys, gerakan gede begini harus risknya harus dijaga guys. Karena kita bukan pengendali market.
Tentuin SL-nya di mana, terus juga risk lotnya berapa. Soalnya kalau misalkan risk lotnya nggak sesuai, ntar kalau mau cut loss pasti nggak ngerela. Sepuluh 15 pips gue SLB dulu deh. Gue hari ini win streak nih nggak mau kalah gue. Iya ya. Ayo dong closing bearish dong. Oke, M5 closing. Bearish pin bar bagus. Yuk, break low-nya. Ini break low-nya jadi nih THR. Tapi worth it loh ya nih. Kita ngambil sell di atas pun SL kita cuma 20 pips. Nah, Yap. gua amanin dulu guys. Udah 20 pips. Gua close bagian SL plus dulu. Risk free gua. Yo. DXY ini naik nih kenceng. Iya ya. Break ini malah. Ini baru nih. Ah, ini ya ditunggu. Ini yang kita tunggu-tunggu nih guys. Soalnya DXY-nya naik nih, masa goldnya mandek. Udah boleh di B. Salam cuan guys. Ini gua mau hold dulu yang CT sampai 100 pi, apakah kayak kemarin? Wih, mantap. Aduh. Ini harusnya bagus nih, soalnya dia udah mendekati resist yang sudah di break di H1. Ini gue mau nunggu di AM15 closingan tadi. Udah boleh di BE ya guys ya. Kalau enggak, kalau kalian deg-degan itu kalian coba close half. Siapa aja yang ikutan sell nih? Salam cuan. Ilmu mahal dari Bang Kia dan Kapten 1. Sell dari 35 udah ke 31, udah sell plus juga 50 pips. Tops. Ini berarti trade ke berapa gua? Trade ketiga. Salam cuan guys. Don't over trade ya. Jangan sampai cuan bulan ini diambil sama market. Gue udah istirahat pada akun utama guys. Ini gue pakai akun gasrak namanya. Itu udah ini harus jadi kebiasaan menahan diri. Soalnya mungkin Bang Gia juga ngalamin juga ya. Kadang kalau misalkan akun utama tuh udah profit, misalkan taruhlah profitnya ceban sampai 20.000 nih. Di akhir bulan tuh rasanya oh kita punya cadangan equity nih yang bisa kita resikoin. Sebenarnya ya kalau dipikir-pikir itu duit juga sih.
itu duit juga gitu. Kalau hilang ya duit, mendingan lu beliin mobil. Kalau hilang bisa beli mobil loh itu. Betul, 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 betul. Makanya kemarin langsung beliin mobil ya. Ah, Akun kenakalan ya, karena ya kita masih manusia sih ya. Kita walaupun ibarat kata kapten satu kapten dua masih ada bisa salah lah di market. Jadi ya karena kita mungkin udah mengalami banyak hal, jadi kita bantu kalian buat di-remind supaya jangan takabur. Saya kalau misalkan udah menang banyak juga di bulan ini misalkan ya, kan rasanya oh ini lagi winning trade attitude-nya lagi bagus banget nih, kita trade sell buy menang semua. Masa sih masuk sekali dua kali nggak menang lagi kan? yes, yes. Hancur deh habis itu. Gue banyak kena sih kayak gitu guys. Ini pengalaman pribadi sih. Bini gue juga tahu tuh. Jadi tempat curhat gue. Hmm. Ini jangan dia retest lagi ke atas dulu nih. Bisa jadi. Gue udah cut gue. Kalian cut dia guys ya. Gue udah cut. Eh Sebenarnya bisa jadi langsung turun, cuman harusnya bakal retest dulu nih ya. H4-nya so strong banget soalnya. M15-nya mau retest. Retest M5 paling. Ada supply baru kan M5. Iya, iya. Ini kalau dia retest lebih tinggi lagi, terus reject di atas, misalkan 3037, misalkan dia belum break ya. 3036 nih gue berani sell lagi sih. Liquidity grab kedua. DXY-nya soalnya masih bullish aja tuh. Iya. Coba lihat dulu. Oh, yes. Nah kan, DXY-nya bullish anteng banget. Iya, makanya gue belum TP dulu nih, Jo. Kalau kena BE ya wes lah. Iya, gas lah. Hmm. Bitcoin gimana bro hari ini? Ada ambil? Ada, Tadi ada. London ya? Iya, tadi di London itu gue ada buy. Cuma tadi kan kalian kan pas di Discord tadi kan lagi mau buy stop kan. Oh, Jadi gue nggak mau interupsi, jadi makanya gue nggak kirim. hmm, Karena lagi fokus goal, jadi nanti kan apa namanya itu distraction kan. Nanti dua-duanya pada ngikut lagi. iya benar-benar. Bah lanjut nih. Nice. Nah, jar. Target berapa? 3025 ya? Ya kalau dia structure yang kayak gini ya mungkin yang kayak sesuai dengan yang ini. Ini mungkin di bawahnya Hmm. 100 pipsan lah mungkin. Dia break 3025 sih kencang sih benar. Ya. Terusnya. Ya tanya satunya nih. Dia Ini break. nanti kalau di M30 dia close di bawah sini, ini bagus untuk di hold nih. See? Nah, ini yang gue tunggu-tunggu, guys. Ilmu menunggu guys. Oke. Salam cuan guys ya. Ini kalian boleh close half. Karena bisa aja terjadi. Karena kenapa? Di H1-nya kan masih bearish. Masih bullish. Jadi kalian close half. Ini gue udah 50 pips. Gue udah close half. Sisai runner. Apakah ini bisa 150 pips? Harusnya ini kalau dia close di bawah sini di 3027 ini bisa 150. Targetnya di sini. Kencang. Kencang ini. Ini yang gue tunggu-tunggu guys ya. Yang tadi gue bilang ya di awal. Kita butuh dia liquidity grab ke atas. Dan ini supply key level. Sama kayak kemarin ya. Kesempatan pertama tadi kena stop loss lagi. Nah ini second chance-nya nih. Nah ini second chance-nya nih.
Ini akun CT udah 50 pips. Ini akun CT juga gua close half dulu deh. Salam cuan. Close dia 40 pips yuk. Oke, malah dia naik terus. Caps 42 pips. Udah close half. Kalian jangan lupa belajar terus ya guys ya. Belajar terus. Gua juga belajar terus kok dari channel-channel orang lain. Seperti apa liquidity grab itu. Structure market. Jadi ya semakin banyak insight kan. Jadi decisionnya itu makin berkualitas. Sama apa yang tadi kita lakuin barusan. Sama juga kayak kemarin. Iya. Ya. Setuju. Karena kalau misalkan nggak yakin, abis tadi misalkan Bang Hia kena SL nih, ya kan di bawah tuh, nggak mungkin dia ada ambil sell lagi di atas. Betul, betul. Semuanya kan karena belajar kan. Karena kita belajar area-area key level itu apa. Jadi kan hampir tiap hari tuh kita selalu kirim tuh key level. Tuh kalian belajar. Coba ditonton, dilihatnya tuh, yo. Nah, kalau kata Mas Dewi Anggara namanya akun kenakalan. Oh, yang tadi. Akun kenakalan. Ini malam ini gue pakai akun kenakalan. Bisa akun kenakalan tuh ngebut banget guys, sebulan bisa 80%. Kadang kalau ngomong sama bini kan, bulan ini 80% gitu. Nah, Sekarang Jogo nggak mau posting. ya janganlah jadi posting. Jadi ada banyak, nggak tahu ya, setiap kali gue posting ada banyak setan tuh. Iya. Yang penting gue juga nggak mau posting akun itu sih. Iya, jadi ya cuma sesekali doang gue posting gitu. Jadi entah ya, soalnya ada mungkin ada salah satu atau di luar sana namanya human nature ya. Oh iya. Jadi susah orang lain itu melihat orang lain lagi bagus. Jadi ada doa terselubung gitu ya. Iya, iya. Ya itu, jadi ada aja gitu. Jadi mendingan diam-diam, tapi gue bikin apa historinya. Nah, nanti gue bikin historinya. Tiba-tiba Jadi post story aja gitu kan. ya, nanti tiba-tiba perjalanannya nanti muncul. Gue udah posting beberapa, gue udah posting. Tapi masih private di channel YouTube. I see. Gue pun sekarang lebih nyaman. Gue jarang banget sekarang share di Instagram gitu kan. Hmm. Enak-enak sendiri aja sih. Atau ya paling-paling share di grup community kita doang paling. Iya, iya. Itu pun Kalaupun bro, jangan loadnya jangan. Tapi kalau pakai load kecil ya it's okay lah. ya sebenarnya kita nampilin lot tuh gue takutnya kalian FOMO gitu loh. Oh, Bang Hia masuk 10 lot nih, masa gue nggak mau 10 lot juga gitu kan. Misalnya ngomongin lot kita gede tuh mungkin bisa jadi bukan karena emang seyakin itu pasti naik atau pasti turun tuh enggak juga guys. Kita udah hitung juga kok itu. Percaya lah. Jadi gimana guys, malam hari ini kalian ada pelajaran baru lagi nggak sama kayak kemarin? Ayo say yes, selamat cuan juga. Bah, lanjut ini. Ayo, mana komennya? Terutama nih ya masih awal-awal nih. Bro Wira nih aktif banget ya dilihat-lihat ya. Iya, iya, puji Tuhan bagus nih. Ini lama-lama nih bisa nih. Kalau dia tetap konsisten kayak gini, hanya masalah waktu aja nih. Iya, hajar terus. Ada Bro Albert, ada Bro Antonius, ada Bro David, Denny, Faruk. Kalau Bro Faruk ikut sel, ini tadi telah join ini. Ada Bro Geren, ada Bro Hendrikus, gabung lagi. Ini ada Sis Melisa, dan ada Partayasa dan Bro Ricky. Bro Ricky, Bro Robert, Sani, Sapurba, Silvis, Stephen, Willy Wijaya, Wish, and Wiran.
Ada Bro Rizal Douglas. Salam cuan guys ya. Gua masih hold, ini udah 70 pips. Ikut sell tadi cuma kena slow plus, tahu gitu.com ya. Ya biasalah karena mungkin belum yakin, ya kan, belum yakin. Jadi tadi diburu-buru di BE-in. Terkadang harga itu kan retest, jadi ya mungkin lo kena di situ. Tapi oke, lo kan dapat insight-nya malam hari ini kan. Yang Iya. paling pentingnya itu. Nah, kalian lihat ya guys ya, ini M15-nya dia udah break low-nya lagi nih. Previous support-nya. Dan kalau dilihat M30-nya juga dia kembali ke range yang supply ini. Jadi ternyata, jadi gini, kalau kalian, jadi kenapa gua tunggu di atas ini guys? Gua lihat kalau dia terus continuation ke bawah harusnya, kalau dia udah selesai pasti dia turun terus yang di sini. Gitu. Nah, kalau dia udah beri low yang sebelumnya ya di hari Jumat ini dia mustahil hari ini dia bakal retest ini lagi. Tetapi ternyata ini belum selesai dia liquidity grab ke atas. Atau mungkin ada orang yang nge-swing di sini kemarin masih nge-hold. Stop loss-nya mungkin udah ada di sini gitu. Nah, mungkin pasti TP-nya kan kalau yang swing kan dia ini kan lower low kan Jo biasanya kan. Yes. Yeah. Lower low pasti dia ngejar lower low ini kan udah ada liquidity grab nih. Nah, begitu dia belum break semalam dan pagi ini di retest lagi ya. Makanya tadi gue sabar tuh nunggu momentum. Kayak barusan. Gitu. Izin live Captain, thank you ilmunya dan salam cuan. Oh, ini si Melisa nih udah 2 kali join dan salam cuan terus. Salam cuan ya. Oke, mungkin sampai di sini aja malam hari ini kali Jo ya. Yes. Udah cuan banyak hari ini, dari di London juga cuan. Malam hari ini juga cuan guys ya. Ini gue masih half ya, masih half close. Dan masih ada runner. Ya, kalau udah cuan jangan trading lagi Bro Wiran, Bro Parta kalau udah. Terus Bro Ricky juga ya, siap ya. Jangan nakal. Ada ini nih, satu insight baru nih buat kalian yang misalkan kena SLBE nggak jadi cuan. Nah ini gue sih sekarang udah nggak yang FOMO, oh gila ya gue TP duluan nih terus dia rally 100 pips ya. Gue mempercayai kalau misalkan gue tadi cuma TP di 40 pips berarti ya udah sistem gue cuma sampai situ doang TP-nya. Betul. Atau misalkan lu tadi kena SLBE ya berarti sistem lu cuma ya sampai situ doang profitnya. Berarti ada yang harus diubah atau ada yang harus diperbaiki gitu. Betul. Gitu mas. Jadi Itu lebih ke pemahaman market sih. Iya benar. Setuju gua. Oke deh guys ya, thank you ya pada malam hari ini, thank you Jo. Hari ini kita udah 2 kali live guys ya. Besok gua bakal live London lagi sih. Bye bye. Oke. Besok juga New York kalau nggak ada halangan pasti gua live juga Jo. Biar ada teman juga soalnya. Jangan gatal ya. Iya, kalau ada teman itu kayaknya agak mengontrol emosi gitu. Mengontrol emosi. Oke, thank you guys dan salam cuan. Habis ini gue mau nonton ini. Bye Bye. Berberkatilah kapten kita ini. Amin. Semoga doanya berbalik. Amin. God bless you all. God bless you all. Thank you guys.